Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Renungan kita didasarkan pada firman Tuhan, Wahyu pasal 2, ayatnya yang kedua sampai yang keenam. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, supaya ketika kami membaca, dapat mengerti firman Tuhan, merenungkannya, dan lebih daripada itu, setelah kami paham dan mengerti, kami mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Wahyu pasal 2, ayat 2 sampai dengan 6 demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca atau mendengar sabdanya dan setia melakukannya dalam hidup sehari lepas sehari. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semuanya, apa kabar? Moga selalu baik, sebab berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara, dan saya juga. Ibu, bapak, dan saudara, kasih bukan sekedar perasaan dan bukan sekedar kata-kata saja, tetapi kasih adalah perbuatan konkret, perbuatan nyata. Kasih itu tanpa syarat. Kasih itu bukan karena, tetapi walaupun. Artinya kasih itu unconditional. Kasih itu unconditional, tanpa persyaratan, bahkan tanpa batas. Jemaat di kota Efesus sangat aktif menentang kejahatan dan kepalsuan. Bahkan jemaat di Efesus itu membenci orang-orang yang tidak benar. Mereka juga tahan dan tabah dalam penderitaan. Jadi secara lahiriah mereka hebat, mereka aktif luar biasa. Tetapi sayangnya, segala tindakan dan aktivitas mereka itu semuanya dilakukan bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang, tetapi karena kebencian dan amarahnya. Karena kebencian, amarah, dan kejengkelannya kepada yang jahat, yang palsu, yang pura-pura. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, coba bayangkan dengan ilustrasi ini. Sepasang suami istri yang sudah 25 tahun menikah. Hubungan mereka lama-kelamaan didasarkan pada kewajiban, didasarkan pada hak semata. Kewajiban, hak semata-mata. Kasih yang romantis, seperti pada awal mereka menikah, menjadi luntur, bahkan
sirna. Kasih yang mula-mula telah diganti dengan sekedar kewajiban dan hak dan kewajiban belaka. Tanpa kasih. Oleh karena itu, pernikahan mereka itu semakin luntur, kaku, dan formal. Tidak ada kemesraan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah dalam setiap kegiatan pelayanan, dalam setiap kerja, dalam setiap hidup bermasyarakat dan bergereja, selalulah didorong oleh cinta dan belas kasihan terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kasih kepada semua orang walaupun mereka tidak sepaham ataupun bahkan mereka memusuhi dan berbuat yang jahat kepada kita. Sebab kasih itu tanpa syarat. Mula-mula, ibu, bapak, dan saudara-saudara, melakukan kasih memang sulit. Tetapi apabila cuma dipikir-pikir saja, maka kasih bukanlah terwujud dalam karya, dalam tindakan. Dan itu menjadi makin sulit. Sebaliknya, satu langkah saja mengasihi tanpa syarat akan memudahkan kita melangkah ke langkah-langkah berikut dalam cinta kasih selanjutnya. Misalnya, sekali kita berhasil memaafkan orang yang bersalah kepada kita, maka selanjutnya kita bisa pasti memaafkan lagi pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena kasih yang sedemikian itu adalah kasih yang meluap dari hati, dari perasaan, dari pikiran, dari kata-kata, dan mewujud dalam perbuatan nyata. Kasih jangan hanya dipikir. Kasih jangan hanya dirasa-rasakan saja. Kasih itu dilaksanakan. Kasih itu konkret. Kasih itu perlu diwujud nyatakan. Kiranya Roh Kudus dan firman sabda Tuhan sedia menolong dan mendampingi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sumber kasih, dan Engkau juga yang telah pertama kali memberi teladan perbuatan kasih. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui pengorbanan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, supaya kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus beroleh keselamatan, kebahagiaan,
dan cinta. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan juga terus-menerus memberkati, melindungi, menyatakan cinta dalam setiap langkah perjalanan hidup kami dulu, kemarin, hari ini, dan juga esok lusa dan selamanya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mempraktekkan kasih kepada sesama tanpa syarat. Kasih kepada sesama tanpa pandang bulu. Tidak mudah bila mana kami pikir-pikir rasa-rasakan saja ya Tuhan. Oleh karena itu doronglah kami, motivasilah kami supaya kami melakukan kasih. Bapak Surgawi, dalam kesempatan ini kami ingat akan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang kurang merasakan cinta kasih dari Tuhan. Mereka kesepian. Tuhan, tolonglah mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang kehilangan cinta kasih, Tuhan hibur. Dan Tuhan tolong mereka bahwa Tuhan cinta kepada mereka, bahwa saudara-saudara dan family-familinya mencintai mereka, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan. Kami doakan gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan pimpin gereja-gereja supaya dapat mewujudkan persekutuan, dapat mewujudkan kesaksian dan pelayanan kepada sesama demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan, menjelang tahun-tahun politik ini, kami mohon Tuhan tetap memelihara dan membantu terwujudnya kerukunan, walaupun ada persaingan, walaupun dalam perbedaan, tetapi kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap terjaga. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan segala pergumulan-pergumulan pribadi kami masing-masing. Dengarlah doa-doa kami ini Tuhan. Kami mau bicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Demikianlah doa-doa kami. Kami akhiri dengan doa Bapa kami, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami
ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.